hari ini. Hari ini balik lagi sama gue Rizal Fabiana dan dua narasumber gue ada Kim, Halo. ada Kaan. Oke, jadi sesuai tema kita hari ini malam keakraban, tapi kok nggak akrab ya? Sesuai dengan tema malam keakraban itu apa sih? Malam keakraban itu pertemuan antar teman yang untuk membangun solidaritas, kerjasama. Tapi ketika ada malam di mana suasana nggak akrab, itu menurut narasumber kita gimana ya? Langsung kita tanya aja. Menurut kalian nih, percaya nggak sih sama hal-hal mistis atau hal gaib gitu? Yang jawab duluan siapa nih? Gua atau dia? Bebas. Dari dulu yang deket. Dari gua. Nah, Buat percaya gituan ya? nah. Kalau dari gua sih gimana ya? Percaya gituan sih menurut gua. Kalau dari diri gua sendiri ya kan, tapi kan memang orang itu kan beda-beda kan. Kalau dari gua itu gua ya 70-30 lah. 70%-nya percaya, 30%-nya enggak gitu. Kalau dari gua sih mungkin kayak gitu ya. Cuman nggak tahu nih kalau dari kawan gua nih. Kalau dari kakaknya? Kalau dari gue pribadi lebih ke percaya karena itu makhluk Allah juga gitu loh. Cuman kalau misalkan kita semakin takut sama mereka, yang ada kita yang digangguin. Jadi kita nggak boleh takut gitu. Kalau dari pengalaman kakaknya sendiri ada? Dari siapa lagi nih yang jawab nih? Kakaknya dulu deh. nanti. Ada. Ada. Contohnya? Kemarin pas kita di acara ya, pas di Bogor tuh, itu Yang makin makrab dekat itu kan banget, sesuai iya. tema ini dong berarti dong. Iya sesuai banget. Tema ini. Oh, itu yang mau diangkat nih berarti? Iya, Ya, Bu, mungkin itu bisa. kali nih kita bicarain gitu Oh, kan. iya. Karena wah waktu itu lumayan seru lah gitu. Gimana tuh kak? Kan ceritain dari awal mungkin ya. Dari awal aja. Mungkin kita waktu itu kan awalnya tuh kita datangnya telat tuh kan sebelum ke makrab di puncak. Waktu itu lokasinya kalau nggak salah di Sarua ya kalau nggak salah ya. Di Sarua. Jadi waktu itu kita tuh datang telat. Terus kita itu datang sekitar jam 12 ya, jam 12. Jam 12 itu kan yang lain tuh udah mulai acara dari pagi kan waktu itu. Terus kita datang, akhirnya ada namanya waktu itu jerit malam ya. Iya. Jerit malam. Jurit malam itu untuk apa tuh kak? Jurit malam? Pelantikan aja sih buat nanya-nanya ke anak-anak anggota yang baru. Kita biasanya nyebutnya camem, calon member. Iya. Sebelum Berarti naik ke ini- pengurus nanti Oh, tuh. berarti ini makrab ini ya organisasi ya? Iya. Organisasi waktu itu. Ya terus kayak ya pokoknya jerit malam itu lebih kayak nanya sepaham apa sih dia tentang organisasi ini yang mau dia urus sebentar lagi gitu. Waktu itu. Jadi dari pos to pos waktu itu. Nah, singkat cerita langsung kita tuh nentuin tuh di mana pos-posnya tuh. Dan kebetulan emang kita waktu itu nggak ikut survei ya, kita berdua nih. Jadi ya udah di tag-tagin tempatnya. Ternyata tuh kalau malam tuh emang gelap banget ya sono ya, Asli gelap gelap banget gitu. Gak ada lampu. Nggak ada lampu waktu itu, orang pun nggak ada kayaknya. Itu emang di jam berapa sih kak posisinya? Kalau pos to pos itu? Start itu Jam berapa? mereka itu jam setengah dua. Setengah dua. Setengah dua malam. Jam 1 dibangunin, setengah 2 udah harus anak-anak kayak kita nih udah harus di pos kayak gitu. Terus waktu itu tuh beda tuh posnya, gue di pos 1, dia di pos 2 waktu itu. Kalau dari lu waktu itu gimana tuh yang di pos 2 tuh awalnya tuh? Gue nggak tahu ya awalnya ada di pos berapa yang mulai. Cuman yang gue rasa di awal itu di pos 2 yang benar-benar emang menurut gue mistis banget karena kita apa ya hawanya tuh nggak enak dan emang diliatin dari sekeliling kita nih pertama. Terus yang kedua dengan keadaan yang harusnya dingin, cuman angin dari belakang tuh panas banget. Makanya gua- Katanya ada yang ngerokok ya? iya. Nah habis itu nggak lama teman-teman tuh udah mulai pada merinding semua. Terus emang kebetulan kan gue emang bisa ngerasa ya, cuman gue nggak bisa ngeliat. Nah itu posisinya gue benar-benar yang kayak udah mulai digangguin nih karena mereka nggak suka keadaan kedatangan kita di situ yang ternyata tim panitia sendiri nggak ada yang izin untuk kita pakai lokasi untuk grid malam itu. Nah akhirnya singkat cerita beberapa teman yang udah mulai ada yang gak enak badan, terus udah mulai yang kayak gerges-gerges apa ya merinding kayak gitu. Nah itu ada temen gua perempuan yang emang ngomong jorok dan disitu makin gak suka dan akhirnya pas gua udah merasa yang kayak wah ini udah nggak bener nih,
Terus akhirnya gue suruh pindah yuk. Nah di situ udahlah mulai langsung ada yang nangis, temen gue yang cewek yang ngomong jorok ini. Nah Berarti akhirnya awalnya tuh dari situ ya mereka merasa terganggu Betul, dari ya, omongan betul. jorok itu. jadi emang pas banget nih pas teman gue nih ngomong kasar, langsung dilempar batu dari atas. Akhirnya nggak enak, pas gue suruh Gue pindah, merinding kali, Cok. gue juga Beneran merinding nih sumpah nih. Nah, guys, sebenarnya biasa aja. Itu Gue cuma real merinding. anak monyet sebenarnya. Sebenarnya. Tapi kan kalau lempar batu tuh kayak ini berarti auranya udah gede banget dong. Dia bisa apa ya? Bisa ngerakin benda gitu. Iya. Nah habis itu ya udah akhirnya pas kita pindah tempat, dia nangis. Akhirnya gue bilang udah ini udah nggak jelas nih, tarik dulu kita ke dalam. Gue tarik satu persatu tuh nambah orang-orang yang kena di dalam juga udah makin kacau juga. Cuman tetap lanjut ya aktivitas kemarin. Lanjut, cuman ya oke. Itu kan dari cerita dia tuh, pos dia tuh. Kan gue beda posnya sama dia. Jadi kan ada 3 pos. Dia di pos 2, gue di pos 1. Nah pada saat itu gue di pos 1, gue ngerasa biasa aja. Karena kan emang gue, ya gue percayalah. Cuman gue itu lebih ke gimana ya? Sompral. Ya maksudnya bener kata dia tadi kan, kita nggak boleh takut. Ya gue emang sompral gitu kan di pos 1 kayak. Coba lo lihat sana udah. Lo lihat situ tuh, ada anak pocong ngasal-ngasal aja padahal itu mah gue nggak ngeliat kagak ada apaan. Gue coba ada takut, tapi ya di pos 1 sih gue ngerasa nggak ada apa-apa karena kan gue emang gue nggak takut, gue merasa gue lebih derajat gue lebih tinggi lah dari dia gitu. Tapi Nah, ngerasa ada kayak ini tempat gak enak banget ada tapi. kalau gue setiap lewat rumah kosong atau apa, pasti kepala gue tuh pusing, kayak kelingan, kayak goyang gitu. Tapi Itu kenapa tuh? ya gue nggak tahu, ya kayaknya belum minum panadol sih. Atau nggak, antara belum makan gitu. Enggak, jadi emang ya gue nggak tahu. Tapi setiap gue nanya ke emak gue kata, ya nggak tahu sih, mungkin kau bisa ngerasain atau apa gitu. Tapi ya gue tetap nggak percaya. Cuman setiap gue lewat rumah kosong atau apa gitu, pokoknya sesuatu yang terlihat angker atau gimana pasti kayak gitu. Tapi di situ ya gue merasanya kayak gue nggak takut, gue sompral aja gitu kan. Ya ambilnya di teman gue tuh di pos 1 nggak ada yang kenapa-napa walaupun gue kayak gitu kan. Tiba-tiba nggak tahu nih dari pos yang sono ada yang lewat, ada yang kata gue kok tiba-tiba nangis, kata gue kan ini bocah jatuh apa gimana kan gitu ya kata gue ya. Katanya pas ini katanya pada kesurupan. Udah tuh dari situ langsung masuk ke villa ya. Iya. Itu berarti poinnya itu dari tempat di pos 2 ya? Iya. Ya mungkin. Auranya. Sebenarnya nih ini gua singkat dulu ya ke ternyata kenapa sebabnya. Jadi alasan pertama itu penghuni sana nggak suka kehadiran kita karena kita ngadain acara barongsai. Oh, itu Ada barong-barongan. Sebelum itu kapan itu? Itu sorenya pas kita belum Kita datang. belum datang. Oh, Bukan sore sih sebenarnya. itu kenapa bisa Lebih ke barongsai? sebelum Games? jurit malam itu. Oh. Heeh. Jadi udah malam juga kan kondisinya terus. Oh, Nah, berarti sekitar jam 8, jam 10-an kali ya? Ya mungkin. mungkin. Karena kan ininya jurit malam setengah 2. Ya. Itu kenapa emang ada acara apa itu? Kok ada barongsai gitu? Itu apa sih waktu itu rundownnya ya? Kayaknya ya cuman untuk ramein aja sih kegiatan biasa. Penampilan kali ya? Iya. Itu apa ya? Games Lupa deh. gitu Kayak deh. api unggun gitulah. Oh, iya, Oh, iya. api unggun gitu. Terus kayak setiap kelompok kan dibikin kelompok kan tuh. Nah dari bikin kelompok itu kan harus nyiapin yel segala macem, pokoknya ya entah yel entah apa gitu kan, entah stand up kayak segala macam, pokoknya persembahan dari kelompoknya lah gitu. Nah ada satu kelompok yang dia tuh bikin barongsayan gitu. Emang lucu sih sebenarnya, tapi penunggu situ tuh nggak suka gitu. Ya terus yang kedua karena kita tuh mungkin nggak permisi sama lingkungannya gitu loh. Soalnya di situ ternyata sesensitif itu, dan di tempat jurit malam itu tempat yang bukan biasa aja, dan apalagi terutama ada di pos 2. Dan di pos 2 ini tempat sesajen sebelumnya katanya pas dulunya. Karena kan waktu itu kita nyoba lewat bantuan orang tua ngekip, terus gue juga minta bantuan dari kawan gue juga yang bisa lewat video call, semuanya nggak ada yang bisa kecuali emang orang-orang sana lingkungannya. Dan akhirnya semua alhamdulillah selesai dari tetangga kebetulan. Cuman tetap karena
kata si tetangga villa kemarin emang mereka nggak suka kehadiran kita kayak gitu karena yang tadi gue bilang. Tapi kalau dari villanya sendiri tuh emang angker atau gimana? Atau emang dari pos 2-nya aja? Nah itu tuh. Sebenarnya Jadi kita awalnya juga bisa kurang aja tahu ya. sih sebenarnya. Kayak kalau gue sih nganggep ya semua villa ya sama aja lah. aja. Cuman emang ya bangunannya emang kelihatan tua aja. Villa yang kalian tempatin kemarin? Iya kayak gimana ya villanya tuh bagus tuh gede gitu emang gede banget sih gue bilang. Terus kayak halamannya luas lah. Cuman emang ya bangunannya kelihatan rada tua aja. Cuman nggak angker atau enggaknya ya gue ngerasa semuanya enggak lah sama aja. Cuman nggak tahu mungkin di situ lebih banyak kali ya nunggunya ya. Itu berarti pas malam, pas sudah pada kesurupan kan ada kesurupan itu? Iya, surupan. Jadi ngerembet tuh dari satu orang. Satu orang tuh dari satu orang ngerembet total jadi 4 orang ya. 5 Lima Banyak orang. juga ya? Banyak. Nah, Itu makanya cewek cowok? semuanya semua. cewek. Cewek. Semuanya cewek, iya. Tapi kenapa ya kalau misal lagi kayak gitu yang paling sering kena tuh cewek? Karena mereka hatinya lemah dan gampang suges aja gitu loh. Gue takut dah. Akhirnya ditampakin dikit langsung gitu. Ditambah apalagi kalau emang dia lagi hate gitu kan. Kan Oh, iya. karena kalau kayak gitu-gituan itu kan sama cewek yang lagi hate itu kan paling suka. Karena kayak apa sih kalau apa berarti setan-setan gitu katanya nyium bau gituan tuh katanya seneng lah katanya Iya, bau amis-amis gitu iya. kan katanya. Tapi itu ngeluarinnya gimana tuh? Aman? Wah, Itu 2 hari tuh kita. itu 2 hari kok. Oh, jadi 2 hari tuh pokoknya kan 2 hari tuh kita kayak hari pertama masuk 4 orang tuh semuanya 5 orang ya. Iya. Ngeluarinnya ada ya rata-rata ya maksudnya ada yang kuat ngelawan ada yang nggak kuat ngelawan gitu. Yang kuat ngelawan tuh dia kayak masih ya buat susah lah buat nguasain dirinya si teman kita ini susah gitu. Tapi yang satu ini kayak berapa kali sampai gue sampai nelpon padik gue tuh yang ibaratnya di keluarga gue itu dia gimana ya bisa lah dia yang paling bisa buat ngeluarin kayak gitu kan sampai udah ditelepon dia cuma muntah doang tapi ujung-ujung balik lagi gue juga nggak tahu itu setan kenapa kuat banget gitu kan atau mungkin dia sebelum mati minum ini kali extra jos gue nggak tahu kan. Tapi itu dalam satu cewek itu emang ada berapa makhluk atau Banyak. Cuman Jadi, titiknya tuh ganti-ganti? ada di teman kita yang ngomong kasar ini. oh Nenek-nenek. aduh Nenek-nenek gua tuh makan yang ya. iya makan minum gue minum boleh nih. boleh Jadi ya pokoknya jadi nenek-nenek itu di kolam renang intinya oh ngapain tuh Tempatnya dia tuh. pulang tuh tempatnya nyelam lagi nyelam Minum dia air. lagi nyelam pada berisik keluar dia katanya. Gue ngeliat juga tuh di dekat kolam kursi pindah. Ya. oh kalau berenangnya ada kursi juga ada luas banget. wah, temen kita ada aja emang aksinya ada yang kursinya diceburin kolam renang juga ada. kadang emang ya kalau misalnya dimanapun kita berada air itu tuh perlu Ya betul. Bener karena ya emang mau kayak gimana pun Pasti punya penghuni. kita berdampingan gitu di sini pun ya pasti ada lah di pojokan gitu kan. iya dengerin kita juga Ya, dengerin ya. bisa Gabung. aja gitu. Tapi berarti dimanapun kalian berada terjaga attitude bahasa sopan santun berarti ya nggak boleh sembarangan. Berarti tuh poinnya tadi tuh ada di temennya mereka guys yang ngomong kasar jadi ngefilter semuanya ya. Ya gitu. Ya mungkin berawal dari situ ya. Jadinya kita tuh kayak set langsung aja gitu kayak nyamber aja. Ditambah kan emang ada yang padahal udah diwanti-wanti kalau lagi kayak gini jangan ada yang diem gitu kan. Sebenarnya pikiran jangan kosong lah. Isi dengan bercanda, isi dengan ngobrol. Tuh. Itu kan tapi katanya tadi kesurupan tuh susah banget dikeluarinnya. Sampai akhirnya dia bisa keluar itu gimana? Tetangga ini. Tetangga ini siapanya nih? Menjaga villa sih lebih Penjaga tepatnya. villa Iya, atau jaga emang villa. dia Cuman villa warlock? sebelah. Warlock. Oh warlock. Jadi dia kayak dia tuh apal nih sama setan ini nih. Iya. Oh dia berarti udah tahu ya? Iya, jadi masuk tuh langsung apa? Kamu yang di sono ya katanya gitu kan? Kamu yang di sono ya? Katanya, terus kata dia, iya katanya dia gitu kan? Iya. Dia jawab tuh. Jawab, ngangguk doang. Serem lagi sambil senyum waktu itu kan? Itu masih ada sih sebenarnya foto-fotonya cuman takut juga sih sebenarnya. Videonya juga ada ya. Jadi kakinya tuh gini-gini nih kakinya, kaki tuh gini-gini terus. Jadi ini yang gerak bukan si teman kita.
Tapi Terus si lapar. nenek itu Itu dia kenapa itu gerak-gerak? Lapar. Aku merinding banget sono. ya, dia hadir kali ini di sini si nenek duduk. Aku merinding banget sampai sini kaki gue nih. Dia tuh selalu ngomong lapar dan emang selalu minta tumbal gitu loh, cuman Iya. ya kita cuek aja. Masa minta tumbal? Iya. Jadi temen Tumbalnya tuh berupa apa? Kayak mungkin kan yang kalau minta misalnya yang isi dia itu kan- rasukin. Enggak, biasanya ada yang minta emang nyawa, ada juga yang minta ditinggalin ayam gitu atau enggak darahnya. Iya. Ya dia sih sebenarnya gua tanya mau makan apa dia kagak jawab kan. Kalau emang dia jawab misalnya dia minta pizza ya gua beliin. Yang penting dia kan keluar dari teman gua. Gitu kemarin tuh. Cuman ya dia cuma bilang dia lapar katanya. Lapar terus dia bilang pada berisik katanya gitu. Iya, pada berisik. Berisiknya di mana? Gitu ditanya gitu, nggak jawab. Nggak tahu dah si nenek juga ya karena si Aim masih nenek biar udah tua gitu. Caper banget. Caper nenek, neper, Nenek caper. caper. Seru juga ya. Itu berarti yang ngeluarin kalian berdua. Enggak, itu enggak. Beda-beda Hari ini. pertama sebenarnya kita nggak ada yang bisa ngeluarin, cuman pas subuh lewat dikit ada semua tuh. Itu sampai subuh. Sampai subuh, sampai ajan, bener-bener ajan netral semua. Jadi itu masih hari pertama itu. Itu Ini hari berapa hari sih bang? Berapa hari? kita total itu kan 3 hari 2 malam. Cuman kita datang Itu di 2 malam itu full kayak gitu. Di hari pertama tuh kan wah hektik lah. Di hari keduanya gua ada pengalaman satu yang menurut gue cukup serem. Apa tuh? Ini diceritain masih di acara-acara ini juga? masih sama, masih di acara yang sama. Maksudnya si temen gue ini tuh kan di malam kedua ini langsung diceritain aja nggak apa-apa nih. Gak apa langsung aja. Langsung aja. Iya. Jadi yang di hari kedua ini kan yang teman gue yang dirasukin nenek-nenek ini kan. Waktu itu kita tuh lagi nobar kalau nggak salah tuh, lagi nobar. Terus, temen kita ini yang tadinya duduknya jauh, dia tuh pindah ke belakang gue. Terus pindah ke belakang gue, lagi nonton, tiba-tiba, nah kan dia di atas nih duduknya kayak gini nih. Nah temen gue, gue di sini. Jadi gue nyender ke kakinya dia gitu kan. Terus kakinya tuh gini-gini terus, ya kayak yang tadi gue contohin kayak gini-gini terus kan. Gue nyadar tuh. Gue nyadar sih, gue udah ini kayak masuk lagi nih gue bilang gitu kan. Oh itu setelah dia udah masuk ya, udah keluar. Iya, dia masuk lagi. Iya dia masuk lagi. Jadi kan ini di hari kedua gitu. Oh iya dengan Di malam kedua. Tadi kan cerita di malam pertama kan. Ini di malam kedua nih yang pengalaman gue yang gue ceritain teman gue masuk lagi nih awalnya tuh kayak gitu. Jadi dari nobar terus kayak gitu. Terus gue bilang apa? Lu kenapa Li? Gue gitu kan. Jadi namanya Lia waktu itu. Namanya Lia yang kerasukan itu tuh. Lu kenapa gitu? Gak jawab. Terus tiba-tiba ujuk-ujuk kataku ujuk-ujuk Ujuk apaan tuh? ujuk tiba-tiba Oh, ini kata gue bahasa mana? Bekasi ya? Bekasi itu udah pada mana ya kan terus tiba-tiba gini dia giniin perut lapar gitu katanya lapar Li kata gue lapar ngapa kata dia gitu Itu suara dia atau suara dia tapi rintih gitu rintih gimana sih ngomong-ngomong rintih gitu kan. Udahlah gue duduk di sebelah dia, gue pegang sininya waktu itu kan, gue pegang terus dia kayak apa kayak gini tiba-tiba nangis bilang ayo Li masuk ke kamar aja ini lagi pada nobar gak enak gitu kan. Jadi biar kita pisahin lah yang kemasukan ini nih biar acara tetap berjalan ini nih kita amanin gitu kan. Pas mau masuk dia tuh nggak mau masuk ke kamar. Nah yang masih jadi pertanyaan gue ini yang nggak mau masuk si temen gue apa si neneknya ini itu terus dia nolak pas dia nolak langsung dah ini berarti setan yang nggak mau. Terus pas mau bangun mau gue angkat kan udah ayo bangun kakinya nggak bisa gerak nggak mau si neneknya belum nggak mau kayak nggak mau gitu kan. Ya udah gue pegang kakinya gue usap gue tepak gitu kan ayo masuk pas masuk kamar langsung nangis ada-adanya sekencang-kencangnya masuk lagi si nenek itu lagi kenapa ya nenek-nenek itu? Berarti nenek-neneknya juga suka kali ini ya masih Lia-Lia ini. iya mungkin itu juga. Emang Tapi dia ada berapa sih? Ada berapa yang kalian tahu kemarin tuh makhluknya selain nenek-nenek?
banyak, ada gajah, ular, lalat. Apa gajah? Iya, jadi banyak lah makhluk gitulah. Makhluk hidup. Ya emang banyak sih maksudnya. Ya gue nggak bisa ngeliat lah pokoknya gitu. Terbang-terbangan. Gue tuh emang gue nggak bisa ngeliat. Terus yang lainnya kan ada 5. Ada Sama-sama nangis semua. beda-beda kesurupannya. Iya. Ada yang nangis, ada yang lemes, gitu. Ada yang lemes doang, ada yang diem doang, bengong. Tapi yang paling susah si Lia ini. Yang Iya. Cecilia ini emang dia kayak Lia ini utamanya nih, utamanya. dia paling kuncinya nih dia nih. Tuh. Kalau dia lepas semua. Terus acara pas itu acara jadi gimana tuh? Tetap Acara lanjut ya. sih. Lanjut. Orang Awalnya lanjut, Iya. cuman pas Celia yang di hari kedua yang tadi gue ceritain, dia masuk hari kedua, semuanya masuk lagi. Mm-mm. Udah semuanya masuk lagi. Udah acara udah bubar di situ, bukan bubar sih ya, maksudnya kayak Dibubarin. jeda gitu. Oh. Acara dijeda nggak bisa buat dilanjutin gitu ya karena udah nggak kondusif lah gitu. Kasihan juga kan teman kita gitu, Iya. maksudnya nanti jadi takutnya gue gimana gitu kan sama teman kita tuh waktu itu. Nah, alasan kenapa mereka penghuni sana masuk lagi karena merasa kok tempat ini malah makin ramai karena kebetulan tamu undangannya tuh semakin banyak dari senior kita. Oh, Makin jadi itu banyak. kayak pengukuhan mungkin ya. Iya, Iya gitu. peringatan dari dia. Kalau lu emang nggak bisa ngikutin peraturan kita, ya si Lia ini yang Apalagi ya? yang bakalan kita ambil kayak gitu. Itu aja podcast Biror kita, bincang horor kita hari ini. Jangan lupa disaksikan. Bye-bye. Bye.